Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Syanin, dokter yang bertugas di rumah sakit ini dengan Ibu Fufu ya. Oke, Ibu Fufu usia 25 tahun. Oke, Ibu, hari ini sesuai dengan janjian kita ya pada hari kemarin bahwasanya hari ini kita akan melakukan sesi konseling prakonsepsi. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, untuk sesi konseling prakonsepsi ini tentunya nanti bertujuan untuk bisa merencanakan kehamilan yang sehat ya Bu ya, untuk menghindari dari kematian bayi ataupun mungkin nanti kecacatan bayi gitu ya. Untuk pemeriksaannya nanti kita akan screening ya. Nanti saya akan mewawancarai Ibu sebagai salah satu metode screeningnya seperti itu untuk mengetahui resiko apa saja yang mungkin terjadi ya pada kehamilan mendatang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian untuk nanti ketika pada sesi konseling, Ibu silakan untuk menjawab pertanyaan dengan seleluasa mungkin ya, karena tentunya saya akan menjaga kerahasiaan ini. Begitu ya, Bu ya. Oke, kalau misalnya Ibu setuju dengan prosedur konseling prakonsepsi yang telah saya sampaikan, Ibu tanda tangan dulu ya. Oke. Oke, yang selanjutnya jangan lupa kita untuk mencuci tangan. Setelah kita sudah mencuci tangan, selanjutnya adalah kita melakukan anamnesis. Kita tanya kepada pasien riwayat keluhan sekarang itu apa saja. Kemudian dari riwayat menstruasi, riwayat kelahiran, riwayat nifas, riwayat perkawinan, kemudian riwayat kontrasepsi seperti itu. Kemudian ada riwayat pekerjaan dan juga hobi yang memungkinkan mungkin ada paparan juga ya, seperti itu di lingkungan kerja ataupun di lingkungan tempat tinggal seperti itu. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita lakukan screening. Screening yang pertama adalah kita lakukan screening terhadap infeksi menular seksual. Untuk jenis infeksi menular seksual itu bisa bermacam-macam ya. Ada gonore, ada sifilis, kemudian ada HIV/AIDS gitu. Kemudian juga ada chlamydia trachomatis ya, ada chlamydia, kemudian juga ada kutil kelamin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di screening yang kedua adalah kita lakukan riwayat imunisasi ya, screening imunisasi di mana imunisasinya seperti imunisasi hepatitis B, kemudian imunisasi measles, mumps, rubella ya atau MMR, kemudian imunisasi campak seperti itu ya, seperti itu. Atau mungkin kalau pada musim saat ini adalah vaksinasi COVID seperti itu gitu ya. Dan juga imunisasi dari DPT, difteri, pertusis, dan juga tetanus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita screening dari riwayat paparan bahan, baik itu bahan yang ada di lingkungan sekitar pasien ataupun bahan-bahan yang ada di lingkungan kerja pasien. Seperti misalnya nih, ada logam berat, kemudian ada juga paparan asap, kemudian ada paparan misalnya contohnya adalah paparan dari karbon monoksida, seperti itu, atau mungkin paparan nuklir ya, kan ada pekerja nuklir ya seperti itu yang memungkinkan mereka terkena radiasi, atau mungkin pekerja di bidang radiologi dalam artian sering terpapar untuk radiasi dari alat radiologi seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa tanyakan juga alamat pasien dan kita bisa mengidentifikasi kira-kira di sekitar lingkungan rumah pasien itu apakah ada paparan yang signifikan ataukah tidak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita screening status gizi dari pasien. Kita cek dari indeks massa tubuh pasien seperti itu dengan cara kita harus mengetahui tinggi badan pasien dan juga berat badan pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah kita screening kondisi psikis pasien. Apakah ada tanda-tanda depresi ya, kita anamnesis pasien, apakah merasa sulit untuk tidur atau insomnia atau merasa ada suatu hal yang berkebalikan, yaitu adalah malah justru sering kebanyakan tidur tapi mood tidak baik. Kemudian kita juga bisa cek afek dari pasien seperti itu. Kemudian kita juga tanyakan kesiapan mental, apakah pasien siap untuk memiliki buah hati seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita juga tanyakan dari motivasi pasien ya, kita tanyakan dari motivasi pasien untuk memiliki anak itu apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk screening yang terakhir adalah kita lakukan screening terhadap penyakit kronis, misalnya ada penyakit hipertensi, kemudian ada penyakit gagal ginjal kronis, kemudian ada penyakit jantung bawaan, kemudian ada penyakit gangguan pembekuan darah,
Kemudian juga ada penyakit misalnya epilepsi seperti itu, kemudian ada penyakit genetik lainnya yang menyertai, serta adanya misalnya ada penyakit paru yang bersifat kronis seperti itu, yang itu kita bisa gali dari anamnesis pasien ya. Misalnya kita tanya, Ibu Fafa, apakah Ibu Fafa pernah mengalami penyakit ini, misalnya hipertensi atau gagal ginjal kronis. Kemudian kita tanyakan juga sebelumnya apakah ada riwayat pengobatan atau terapi, atau pada sampai saat ini ada riwayat pengobatan ataupun terapi yang masih dijalani seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa menanyakan dari riwayat obat-obatan yang dipakai hingga saat ini apabila kita ingin mengidentifikasi penyakit kronis dari pasien seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita sudah melakukan screening dari beberapa poin tersebut dan juga ditambah anamnesis pada awal konseling tadi, maka kita bisa menarik suatu kesimpulan dalam artian seperti ini. Misalnya contoh, Ibu Fufu usia 25 tahun, tidak memiliki riwayat IMS, kemudian tidak memiliki riwayat imunisasi yang lengkap, kemudian untuk faktor psikisnya baik, motivasi memiliki anak adalah karena Ibu Fufu belum memiliki anak sama sekali, jadi ini adalah anak pertama. Kemudian untuk riwayat penyakit kronis tidak ada, kemudian untuk daripada status gizinya baik ya, seperti itu, normal, dalam batas normal. Kemudian selanjutnya untuk dari paparan, ternyata Ibu Fafa ini kerja di lingkungan paparan asap pabrik seperti itu, di industri logam misalnya seperti itu. Nah, kemudian dari situlah kita bisa menentukan resiko apa yang mungkin terjadi. Kita bisa sampaikan ke pasien, oh ibu dengan kondisi ibu yang sehat tanpa keluhan dan ibu baru pertama kali nantinya akan memiliki anak, maka penting sekali ibu untuk bisa mengurangi kontak daripada paparan asap rokok tersebut seperti itu, atau paparan asap industri ya tadi ya seperti itu. Nah, sehingga nanti ibu perlu menjaga daripada bagaimana ibu menjaga daripada kondisi ibu sendiri ya, untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat agar bisa lebih meminimalisir atau terhindar daripada paparan asap industri seperti itu. Kemudian setelah kita sudah melakukan dan ataupun menyampaikan hasil dari screening prakonsepsi kita, maka selanjutnya adalah kita ucapkan terima kasih Bu Fafa. Selanjutnya kita jangan lupa untuk melakukan cuci tangan. Terima kasih.